Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa khinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jamaah pengajian umum Ahad pagi, Ahad kedua setiap bulan. Marilah kita bersama-sama memperbanyak puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nafas kehidupan. Kita masih diberi iman Islam. Kita masih diberi roh, semangat untuk berjalan, melangkahkan kaki menuju tempat yang senantiasa digunakan untuk pengajian umum Ahad pagi ini. Marilah kita mohon kepada Allah, semoga langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, kemudian kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul, kemudian berniat dalam hati untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semua. Amal soleh yang nanti akan menjadikan timbangan amal kebaikan kita lebih berat lagi di yaumil akhir. Dan semoga itulah salah satu yang menyebabkan kita dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita mohon kepada Allah, semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam di seluruh dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya umat Islam yang teguh, sungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, diperjumpakan nanti di Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mohon kepada Allah,
Semoga Allah senantiasa menguatkan iman takwa kita. Lebih-lebih kaitannya dengan pelaksanaan hari di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita datangi. Semoga kita semuanya panjenengan sedoyo dimudahkan untuk bisa melaksanakan kurban. Dimudahkan untuk hutang ya boleh. Ya, silakan berhutang. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembelih kurban. Saking pentingnya kurban itu, maka di dalam ajaran Islam sampai ditambah waktu menyembelihnya sampai hari Tasyrik, tanggal 10 Dzulhijjah, hari paling utama, afdol kita nyembelih kurban. Dibolehkan lagi tanggal 11, dibolehkan lagi tanggal 12, masih ditambah satu hari lagi, yaitu tanggal 13. Saking pentingnya penyembelihan kurban. Mengapa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya Allah, surat ini senantiasa kita baca setiap sholat. Gendang rampung sholat. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih kadang-kadang. Kadang-kadang pengen cepet-cepet inna a'toina kal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Ibu-ibu bawa sampai apal semua. Tetapi mohon maaf, masih belum semua mengamalkan ayat tadi. Padahal karunia Allah kita terima setiap saat. Karunia Allah tidak pernah berhenti kita terima. Walaupun kita tidur, kita akan tidur. Tapi Allah memberikan nikmat apa? Jantung kita berdetak. Boten wonten ingkang tidak ada yang menyuruh. Kita tidak suruh, jantung berdetaklah terus, enggak. Tidur ya tidur sudah. Sampai lali dongo. Saking ngantuk nggih Bu nggih. Ibu-ibu itu biasa kesel nganu putune wis gletak tak bablas. Bapak-bapak juga begitu, yang sudah payah kerja seharian gletak lali orang dongo. Jantung ini berdetak terus, duk, 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 memompa darah ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa kemudian kalau terus berdetak bisa bangun. Alhamdulillah. Wonten tiang sare tilem boten saged melek-meleh wonten boten. Kathah artinipun tidak bisa bangun lagi. Karena apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya maut. Itu yang namanya kematian. Karena itu panjenengan kita semuanya tadi bangun pagi bisa membuka mata kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tungone ngoten niku. Berdoa mohon kepada Allah, terima kasih ya Allah, sudah engkau hidupkan dari matiku. Nah, tadi tidur itu mati. Karena itu kita bersyukur. Bisa membuka mata pelan-pelan, jangan terus duduk dihitung 1-2 menit gelayah-gelayah ngiri nganan, disenggol kanan onora kiri onora. Nah, SDWA ya mau bantal guling. Kalau masih ada suami istri, ada istri ada suami, alhamdulillah.
Baru kemudian duduk pun tidak boleh langsung berdiri, duduk dulu 1 sampai 2 menit. Supaya seluruh peredaran darah di dalam tubuh kita itu genap, mulai dari ke kepala sampai ke kaki, semuanya berjalan lancar. Mengapa? Kalau belum jangkep, belum komplit peredaran darah, panjenengan langsung jumeneng berdiri, biasanya vertigo, Pak G. Nah, ini Bapak ini panjenengan ini ada vertigo. Mengapa? Ya karena tadi peredaran darah belum sempurna, sudah berdiri jumeneng, kerantangan, tangannya megang-megang tembok. Karena apa? Karena belum genap seluruh darah itu mengalir ke tubuh kita. Istilahnya anak sekarang itu masih separuh nyawa. Separuh nyawa ini. Jadi masih belum jangkep. Ini kalau bahasa kromo, bahasa Jawa sakit betul nih. Sakit nggih? Ya, alhamdulillah. Nah, karena itu harus dimantapkan dulu. Sudah berdiri, alhamdulillah. Pelan-pelan, terantangan, ke toilet, apa saja, jangan lupa wudhu, dilihat waktunya, oh belum subuh, terus sholat tahajud. Alhamdulillah. Itu karunia Allah. Jadi nikmat panjenengan bangun tidur sampai sekarang di sini, sampai hitung berapa nikmat Allah. Dalam agama kita, andaikan air laut menjadi tintanya, pohon-pohon di seluruh semesta ini menjadi penanya, bahkan kamu tidak bisa menghitung karena Allah yang diberikan kepadamu. Tidak bisa sampai menghitung nikmat Allah tuh, tidak bisa. Saking banyaknya, saking katai, pun sakit dipun itu, sakit melek. Mohon maaf, mata kita itu membuka, itu nikmat Allah banyak sekali. Mulai saraf otonom, kemudian kepikiran, pikiran memerintahkan untuk buka mata, saraf dari otak kita menuju saraf di kelopak mata, baru bisa membuka pelan-pelan. Itu saja kalau normal. Ada juga kelopak mata itu hanya separuh bukain. Ada juga yang kiri buka, yang kanan tidak bisa. Karena sudah mulai terganggu yang namanya saraf mata. Itu sudah ribuan sel yang bergerak atas perintah Allah membukakan kelopak mata kita. Sampai ngitung itu ribuan tulisan di sel iki ngene nggak cukup itu sak lembar buku tulis itu. Nggak cukup. Itu mata yang kanan, belum lagi mata yang kiri. Sampai ngitung nggak cukup. Belum sampean duduk di ranjang itu, ya Allah. Berapa banyak sel-sel yang menggerakkan otot-otot kita, saraf kita, sehingga kita bisa duduk. Banyak. Ada yang nggak bisa duduk sendiri, enggak ada, banyak yang sudah kena asam urat, apalagi kolesterol lah bisa. Bapak-bapak pun hafal nih Bu, asam urat, kolesterol. Kalau ibu-ibu apa sakitnya biasanya? Kenapa Bu? Lambung, wah GERD. Nah, sekarang namanya GERD, sakit lambung itu. Pun sakit nih Bu, nggak bisa. Tapi mohon maaf nun sewu. Kita semuanya kan tidak pernah merasa itu karunia Allah. Baru sadar kalau kita sedang sakit. Baru sadar, ya Allah, aku kok ini asam uratku kok gak turun-turun. Malah saya ini medun tekan dengkul. Gak iso digawe ruko, gak iso digawe sujud, gue mlaku lo diseret. Kenapa? Asam uratnya sampai turun ke dengkul, ke kaki dan sebagainya. Baru bersyukur, ya Allah, aku nek sehat, awas nek sehat aku arep nang masjid terus aku. Lali nek semari lanjur lah lali. Iya.
Loh, ini baru diri kita loh ini ya. Karunia yang ada dalam diri kita. Sudah nggak bisa dihitung karena Allah itu. Apalagi untuk istri kita, suami kita, ya Allah, lebih banyak lagi. Bagi panjenengan yang sudah punya cucu, karunia itu jauh lebih banyak lagi. Cuculah yang membuat kakek nenek itu gembira karena ada cucu yang lucu-lucu, sehat, nyenengke, gemeske. Kakek nenek yang tadinya sudah tidak semangat, begitu cucunya datang, wah, aura kegembiraannya luar biasa. Gendong ngiwon nengen, diberitahu tetangga kanan kiri, iki putuku, penerusku. Kegembiraan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, karunia apa lagi? Banyak sampai hitung. Tidak akan bisa ngitung karunia Allah SWT. Apalagi karunia diberi iman Islam. Sudah, itu karunia yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Ketakwaan kepada Allah itu. Seluruh makhluk di bumi ini tidak ada berani menerima itu. Hanya manusia yang berani memegang amanah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Tidak ada yang lebih besar dari nikmat iman Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kita bersyukur, alhamdulillah, dipun paringi iman, Islam, dan takwa. Ini bagian dari yang membawa hidup kita fid-dini wa dunya wal akhirah, nanti akan selamat dan kembali keharibaan Allah di Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, karunia ini ayo kita sadari, kita imani karena Allah ini. Sehingga di ayat tadi dikatakan inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu adalah danau yang sangat luas, jernih, segar di jannah nanti. Insya Allah panjenengan kita semuanya akan menikmati Kautsar itu. Pasti janji Allah itu. Pasti. Karena itu sederhana saja sifatnya. Apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu atas nama Allah. Salatlah kamu karena Allah. Alhamdulillah panjenengan kita semua sudah sholat, ahlus sholat. Jabatan Bapak Ibu. Sudah ahli sholat belum? Sampun dereng? Ayo kok ora jawab sih? Bapak Ibu, semuanya kita sudah ahlus sholat dereng? Sampun, sekali lagi, sampun, insya Allah ahlus sholat. Kita semuanya ini. Karena itu kita harus mempunyai wajah yang optimis, gembira. Kenapa? Karena yang nanti dihisab pertama kali di yaumil akhir sholat kita ini. Mari kita tunaikan sholat kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Sungguh-sungguh itu artinya apa? Ar-ruju ilal Quran was sunnah al-maqbulah. Baik yang wajib maupun yang sunnah baik yang rawatib maupun sunnah-sunnah yang lain. Mari kita laksanakan. Dan alhamdulillah jamaah ini sudah sholat semuanya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah separuh Al-Kautsar sudah nikmat. Sudah terbayang. Karena ahlus sholat. Yang kedua, wanhar. Sembelihlah kurban. Bapak Ibu,
Kalau di awal tadi saya sudah cerita gitu, kira-kira panjenengan sesuk arep kurban boten? Ya, kurban. Badhe kurban boten? Badhe kurban boten? Alhamdulillah. Nah, Gusti Allah pun nyatet nih. Apa yang panjenengan sampaikan hari ini, pagi ini, walaupun di dalam hati, insya Allah sudah dicatat sebagai niat akan berkorban. Kenapa? Semata-mata melaksanakan perintah Allah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena itu di cabang ini saya yakin ada nanti lebih dari 100 ekor kambing. Kalau wujudnya kambing. Nek sapi piro 100 bagi pitu. Wah, kira-kira sapi ini sakmono gendut-gendut tapi ini. Kayak seikut bah iki. Oh, luwih gede mulai. Bapak Ibu, itulah semangat di dalam kita beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah seringkali dalam satu ayat itu hanya disebut 2 kewajiban. Aqimis sholah wa atuz zakah. Masuk perintahnya mau ngeloro, sholat karo zakat. Bukan begitu. Seperti tadi sholatnya, fatsholli lirabbika wanhar, masuk mung sholat tok karo kurban boten. Jadi selalu Al-Quran itu di ayat-ayatnya membuat sebuah contoh ketakwaan itu harus dilaksanakan dengan contoh-contoh ibadah yang dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam. Di ayat tadi hanya 2, sholat dan kurban. Bagian dari 1 sholat, muamalah ma'al kholiq. Kurban, muamalah ma'al kholiq, dan juga muamalah ma'al makhluk. Pasti begitu. Aqimis sholah wa atuz zakah. Sholatlah kamu dan tunaikanlah zakat. Muamalah ma'al kholiq, sholatnya, zakatnya, kholiq dan makhluk. Selalu begitu di Al-Quran. Silahkan baca ayat-ayat yang lain. Kenapa? Karena itu sebagai seorang Islam tidak boleh soleh sendirian. Kita juga harus soleh kita kepada Allah. Amal kita kepada Allah harus berdampak kepada masyarakat sekitar kita. Itulah yang namanya soleh secara sosial. Kesolehan sosial. Kita di Muhammadiyah, alhamdulillah, sudah dididik sejak dulu selalu berkhidmat kepada Allah dan kepada masyarakat. Makanya dibuat amal usaha Muhammadiyah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kiai Dahlan dulu, saya kebetulan lahir di Jogja, besar di Jogja, bapak ibu saya pimpinan Muhammadiyah. Saya dekat sekali dengan rumah yang pertama dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menampung anak-anak miskin, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Rumah penampungan di dekat rumah saya itu, sampai sekarang masih ada, dijadikan monumen. Nah, rumah ini yang saya teriakan tadi dibuat kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta murid-muridnya mengamalkan surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un itu dipelajari sampai 3 bulan lebih. Murid-muridnya bilang, "Yai, kok surat itu terus? Aku luwes hafal." Terus mau lakoni, sampun Yai, nek surat kula mau surat niku. Terus mau praktekno durung dereng. Dipraktekne napa nih? Nah itu perintah Allah untuk menyantuni anak-anak yatim. Fawailul lil musholin. Neraka wel, celakalah orang-orang yang sholat.
Siapa itu? Orang-orang yang melalaikan anak-anak miskin, anak-anak yatim. Karena itu kata Kiai Dahlan, wis saiki mulya golek ana wong sing miskin, anak yatim sing nang pasar-pasar Beringharjo, ngertos pasar Beringharjo dan ibu-ibu ngertos nggih? Ibu-ibu ngertos pernah Beringharjo? Ah niku nek ibu-ibu wis yakin nih, wis tuku daster Pak nggih. Sing ngumbaske bapake nggih niku. Tumbas daster. Dicari oleh Kiai Suja, oleh Kiai Fahrudin, semuanya mencari. Kata Kiai Dahlan, cari anak-anak itu. Kemudian mandikan dengan sabun, sampo yang bersih, berikan baju yang bagus, berikan makan yang enak selama itu, dan tinggal di rumah kalian masing-masing. Bayangkan itu Kiai Ahmad Dahlan itu. Disuruhnya murid-muridnya untuk keluar, cari orang-orang miskin yang jalan-jalan tuh, orang-orang di sini ada enggak nih ya, ODGJ. Kalau di tempat saya banyak, Bu, di Lawang kan ada rumah sakit jiwa itu terbesar di Asia Tenggara itu. Terus saking kebake kamare itu, akhirnya uang itu melayu-melayu sampai di pasar Lawang di tempat saya itu ada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Disuruh diambil, diangkat, jadi anaknya sendiri. Lama-lama makin banyak anak yang diasuh oleh murid-muridnya Kiai Dahlan. Akhirnya kemudian dibuatkan rumah singgah di dekat rumah saya itu. Saya itu tinggal di Tegarrejo, kecamatannya Pangeran Diponegoro. Jadi itu saya masih turun-turunnya Pangeran Diponegoro. Saestu niku. Kalau dengan ke Jogja, nanti saya jadikan guide-nya, saya tunjukkan. Kapan ke Jogja Bapak Ibu? Ayo rekreasi, biar kuat keimanannya, biar paham perjuangannya Kiai Dahlan dan murid-muridnya untuk membangun Muhammadiyah. Sampai usianya berapa? 113 tahun, malah berkembang jauh lebih bagus. Pesat, biiznillah, atas izin Allah, karunia Allah, gak gegeran pengurus-pengurusnya, pimpinan. Semuanya ikhlas membangun Perserikatan Muhammadiyah sebagai jalan kita bersahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya setelah ada rumah singgah, ada yang namanya panti. Panti-panti anak yatim, panti-panti, mohon maaf, Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, kita buat di sana. Yang sakit didirikan PKO, Penolong Kesejahteraan OEMUM. Nah, dulu namanya OEMUM, PKO itu. Iya, jadi semua silakan. Seperti sekarang PKO juga begitu. Karena namanya Penolong Kesejahteraan Umat. Nah, umatnya ini semuanya boleh ke sana, tidak hanya orang Islam. Apalagi kalau Muhammadiyah harus ke sana. Alhamdulillah saya dilahirkan di PKU yang pertama didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi adik saya 3 orang itu lahir di PKU. Sekarang jadi rumah sakit yang besar. Nah, kemarin anak saya di UNER itu praktek kok di sana, di PKU. Saya bilang, cari itu tempat di mana ayah dulu di kamar mana waktu dilahirkan itu. Saya suruh cari dia itu. Nah, nggak ada ya, dibangun apik saya ini. Sudah nggak ada. Karena sudah direnovasi. Jadi jamaah rahimakumullah. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita cukup untuk bekal hidup fid-dini wa dunya wal akhirah. Dan kita di Muhammadiyah, alhamdulillah, dari mulai ibadahnya, dari mulai praktek kehidupan muamalah mal makhluk sudah dijaga oleh para alim ulama kita supaya tidak menyimpang dari rujuk Quran was sunnah al-makbulah.
Gak ono sing ngarang-ngarang ibadah, gak ono. Kabeh semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang makbulah, dipilih nomor satu yang paling dekat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita sudah dijaga. Karena itu belajarlah ibadah lewat fikih majelis tarjih pimpinan pusat. Kenapa? Karena itulah hasil dari pilihan para alim ulama yang ahli di bidang itu. Dan kita umat ini mari sami'na wa ata'na. Wis gak usah engkel-engkelan. Sing tarjih yo iku laksanakan. Yang muamalah ma'al makhluk banyak sekali sudah dicontohkan kembangnya luar biasa. Sekolah kita ini sudah puluhan ribu, PAUD, TK itu puluhan ribu, perguruan tinggi sudah 179. Aisyah sekarang sudah punya 3 perguruan tinggi Aisyah. Jawa Timur sebentar lagi akan memberikan perguruan tinggi Aisyah. Mengapa? Karena semakin hari jumlah wanita semakin banyak, lebih banyak daripada bapak-bapak. Karena itu butuh perguruan tinggi yang benar-benar kajian-kajiannya adalah mengarah kepada memuliakan wanita ini. Mohon doanya, sebentar lagi PWN Jawa Timur dan PWA Aisyah akan membuat universitas. Semoga panjenengan semua ibu-ibu yang putra-putrinya, putri-putri ini, mari nanti disekolahkan di sana. Sebagai apa? Awal untuk mendirikan Universitas Aisyah yang bagus seperti di Jogja itu sudah sangat bagus sekarang. Nah, jamaah rahimakumullah. Inilah wujud dari iman yang kuat. Jadi iman yang kuat itu implementasinya dalam takwa yang luar biasa sungguh-sungguh. Dan takwa yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian dari hasil positif kalau dibekali dengan apa? Ilmu pengetahuan. Jadi semua kita di Muhammadiyah ini harus terus belajar. Harus terus belajar. Harus terus belajar. Sebagai bagian kelengkapan kita untuk mencapai hasil takwa yang luar biasa. Nggak boleh belajarnya itu tengah-tengah. Nggak boleh. Maka putra-putri di kita, di Muhammadiyah ini, nggak boleh belajarnya itu apa ya? Tidak ada jihad di dalam belajar. Harus sungguh-sungguh. Dibiayai juga sungguh-sungguh. Kalau yang sudah mulai TK, SD, SMP, SMA itu di Muhammadiyah semua, nanti di UMM akan gratis. Dipotong itu. Dipotong apa? Dipotong uang gedungnya. Nah, nanti UKT-nya juga ada. Ada juga yang full beasiswa di prodi-prodi tertentu. Karena itu panjenengan tolong tanya ke saya. Oke? Catat nomor handphone saya. Supaya kalau putra-putrinya mau sekolah di sana, dia bisa tanya ke saya. Sampun siap? Nomor saya 0811 0811 353 756. Saya ulangi nggih. 0811 353 756. Nah, kalau panjenengan pengen informasi tentang UMM, mau masuk di sana, ada beasiswa atau enggak, silahkan tanya ke saya. Nah, kalau di UMM tidak ada prodinya, program studinya nggak ada, baru ke saya. Saya dosen di Universitas Negeri Malang. Apa ada yang tidak ada di UMM? Ada. Jurusan apa? Kimia.
Itu saya, dosennya di UM itu saya. Kimia, S1, S2, S3, baik pendidikan maupun murni. Dan saya ngajar di situ. Kimia. Nah, nanti kalau ada putra-putrinya yang dapat beasiswa di UM, misalnya di Malang, tolong diminta menghubungi saya. Oke, tolong sowan dengan Pak Ridwan. Nah, biar nanti saya kumpulkan, saya masukkan di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti setiap saat bisa datang ke kantor saya. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, insya Allah akan semangat itu. Ada yang lainnya, yang tidak ada, silahkan. Yang di UM ada, putra-putri panjenengan diterima di UM, hubungi saya. Oke? Kalau ada masalah-masalah, biar saya ikut bantu. Saya kumpulkan dengan teman-temannya Muhammadiyah. Semangat mereka itu. Saling tolong-menolong, saling membantu. Kalau ada kesulitan, saling mengupayakan untuk segera bisa diselesaikan. Wes, kurang apa? Nah, kurang semangat ya. Karena itu diminta mari belajar sungguh-sungguh. Atau Bapak Ibu guru yang sedang PPG. Nah, di UM, di tempat saya, tolong hubungi saya. Siapa Bapak Ibu guru yang PPG sekarang? Di sekolah ini, ada enggak? Enggak datang. Silakan yang PPG ditempatkan di atau diterima di Universitas Malang, tolong hubungi saya. Kemarin saya ke Bangkalan, PDM Bangkalan, di situ ada pondoknya, ada madrasahnya. Bapak Ibu guru yang sedang kuliah juga menghubungi saya, konsultasi. Pak Ridwan, saya dapat tugas begini-begini, bagaimana? Saya akan tolong, betul-betul saya akan tolong. Mengapa? Karena inilah penerus-penerus nanti Muhammadiyah yang akan datang. Saya sebentar lagi wassalam. Panjenengan yang sudah senior-senior juga kan pasti itu hak sudah. Karena itu kita harus bangun penerus-penerus kita yang lebih hebat-hebat. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah orang Muhammadiyah. Imannya kuat, maka takwanya lebih kuat lagi. Sehingga berwujud sekolah-sekolah, amal usaha, semua adalah kekuatan iman dan takwa. Nggak ada keraguan sama sekali. Nggak ada rasa bimbang. Nggak ada rasa takut, apalagi minder. Nggak ada orang Muhammadiyah itu. Karena itu, tidak ada alasannya, amal usahanya kok nggak maju-maju. Nah, ada Pak? Di sini ada? Banyak. Astagfirullah. Harus banyak istighfar itu. Loh bener ini berarti ya mesti ada yang salah itu. Tapi biasanya salahnya itu mesti masalah itu. Apa? Eker-ekeran. Wah, guyu Bapak. Jadi apa? Saling berargumentasi yang tidak perlu. Saya tanya tadi, wonten SPPG dereng. Ya Allah, lu sekolah gede yuk. Jadi satu gedung SPPG sudah. Saya di Kabupaten Malang diperintahkan membuat 30 SPPG. Sekarang sudah punya 10 SPPG. Jalan bagus. Alhamdulillah. Mengapa? Karena kompak. Kalau sudah diputuskan, jalankan sudah. Yang tadi di rapat tidak setuju, ya sudah, ikuti saja. Kenapa? Semangatnya adalah saling ta'awun, tolong-menolong. Dan sekarang satu SPPG itu ada 50 orang yang bisa bekerja di situ. Sekarang ada 10, berarti ada 500 orang yang bekerja di SPPG. Dengan gaji minimal UMR. Yang 3 pentolannya, ketua kepala SPPG, akuntansi, ahli gizi, gajinya P3K langsung dari pemerintah negara. Siapa di sini yang pengen daftar? Saya akan buka lagi nih, saya besok ke Jogja mengusulkan 4 SPPG baru. Sumber Majeng Wetan, Donomulyo, Kepanjen, sama Tumpang. Nah, 4 ini. Artinya kalau nanti ini diterima, saya butuh 200 orang untuk bekerja di SPPG.
Dan kemarin saya butuh 50 yang daftar 100 dites seleksi. Pertanyaan pertama, KTM-nya mana? Karena SPP kita, SPPG Muhammadiyah. Makanya saya tanya, KTM-nya mana? Kartu tanda anggota Muhammadiyah. Nggak punya, sorry, ini miliknya Muhammadiyah. Harus begitu. Baru kemampuan teknis yang lainnya, silahkan. Berapa bagi hasilnya? Nah, supaya panjenengan semangat ini. Pemerintah memberi kita 15.000 per orang per hari. 15.000 itu 10.000 untuk biaya membuat makanannya per anak tadi. 10.000 ya. Sisanya berapa? 5.000. 5.000 nggih. 5.000 itu 2.000 sewa tempat. Kalau ini milik kita, tanah wakaf kita bangun sendiri, berarti ini milik Muhammadiyah. Yang 3.000, nah ini. Yang 3.000 ini 10% untuk pimpinan pusat, yang 90% untuk yang membangun SPBG itu. Taruhlah ini ya, kan masih 3.000. Full ya, 3.000 kita. Karena Muhammadiyah yang bangun, hanya diambil 10% untuk PP, 90% dari 3.000 berapa itu? 2.500 lah sekitar itu. Itu sedino 3.000, 3.000 orang. Kali 3.000. Setiap hari. Sebulan 30 hari. Setahun berapa uang yang masuk ke pimpinan Muhammadiyah sebagai bagian dari sharing keuntungan? Besar sekali. Jadi nanti cabang-cabang akan dapat bagiannya, ranting dapat bagiannya, sehingga Muhammadiyah akan berkembang karena ada keuntungan dari SPPG. Nah, karena itu Bapak-bapak, ayo di Mojokerto ini dibuat. Nanti konsultasi ke kita, ke saya nanti. Nanti saya tunjukkan SPPG yang sekarang sudah berjalan. Dan uangnya sudah benar-benar ada uangnya. Jadi jangan mikir itu gorowan, enggak, real uangnya ada. Dan sekarang orang banyak datang ke saya, Pak Ridwan saya mau invest, Pak Ridwan saya mau invest, sekian M, silahkan. Saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Terus tanah. Kenapa? Karena bangunan itu nanti milik kita. Kalau di sini dibangun, selesai nanti kalau Pak Prabowo nggak kepilih lagi, nah, moga-moga kepilih ya. Kemudian ini nanti selesai, maka bangunan ini milik Muhammadiyah cabang di sini. Full, lengkap, alat-alatnya, sak barangnya yang ada di situ. Tidak ada yang rugi. Karena kita dapat bangunan tadi. Saya beritahu ya, paling baik bangunan SPBG se-Indonesia itu milik Muhammadiyah PDM Kabupaten Malang. Di mana? Di PEM, Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah di Gondang Legi. Terbaik kemarin nasional itu di workshop, di kursus di sana. Mengapa kok paling baik? Karena bangunannya dan alatnya habis 3,5 miliar. Bangunan dan alat-alatnya biayanya 3,5 miliar. Karena itu terbaik se-Indonesia. Dan sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kok begitu? Karena tadi kekuatan iman dan takwa mendorong kita itu ikhlas. Ikhlas itu artinya jujur di dalam mengelola amanah yang diemban kepada kita, baik dari organisasi maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijaga terus. Dengan apa? Dengan kontrol. Saya sebagai pimpinan daerah mengontrol itu, laporannya tiap 2 minggu lapor ke saya. Sehingga saya tahu perkembangannya. Oh, SPBG ini ada masalah di sini, di sana, di sini, di sini. Laporan keuangannya langsung. Nah, itulah
manifestasi dari iman takwa yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Dilandaskan apa? Khauf, takut. Takut kalau kita berbuat dosa, takut kalau kita menyimpang, takut kalau kita berzolim kepada orang lain. Rasa takut inilah yang kemudian membawa kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau sudah amanah yang sebaik-baiknya, ikhlas, jujur, tapi harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau panjenengan tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuannya, jujur ikhlas itu tidak akan tumbuh menjadi dampak yang positif dalam kehidupan kita. Pancet kata orang Malang itu. Di situ saja, tidak bergerak, stagnan. Tapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilandasi dengan iman takwa yang kuat, ikhlas, al-khauf kepada Allah, maka amal usaha persyarikatan berkembang luar biasa. Di dunia, kita itu organisasi nomor 1, Islam loh ya, nomor 1 di dunia. Dalam apa? Dalam kekayaannya. Sekian ratus ribu triliun. Amal usahanya luar biasa besar. Jadi kita panjenengan ojo apa ya? Ojo cilik ati. Wis awake gede kok atine cilik ya. Wah, cocok. Karena kita harus apa? Harus termotivasi. Ya alhamdulillah kebetulan bapak ibu saya Muhammadiyah. Jadi sejak kecil saya dididik ora leh wedi karo menungso iku. Wedino marang Gusti Allah. Wediyo marang pangeran. Untuk pangeran Diponegoro. Maksud sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus tidak boleh minder, apalagi ragu-ragu, jangan. Jamaah rahimakumullah. Tentu ini semua tadi sudah hebat, tapi ada satu lagi, apa? Adab, tata krama, sopan santun. Itu jauh lebih mulia daripada apa yang saya sebutkan di atas tadi. Kenapa? Karena Rasulullah adalah suri tauladan akhlak yang mulia yang harus kita contohkan, harus kita praktekkan. Dulu waktu kecil saya diperintahkan ayah saya, le dadi wong sing andap asor. Bayangkan andap asor, merendah, jangan meninggi. Biarkan orang yang meninggikan kamu. Kamu tetap harus jadi orang yang andap asor. Pasti disenangi oleh orang lain. Panjenengan semua kan senang itu kalau dengan orang yang tidak menyombongkan dirinya. Tapi kalau ada orang yang waduh petantang-petenteng, wah jenengan mesti nggak seneng. Kenapa? Biasanya orang petentang-petenteng gak ono isine. Zong. Anak sekarang bilang gitu. Tapi justru orang yang andap asor itulah. Karena ilmu derajatnya kemudian dia tidak mau diketahui orang lain. Nah ini yang namanya adab. Adab ini adalah benteng yang paling dilupakan oleh kita manusia. Apalagi zaman medsos. Panjenengan ini durung ngaji lho wis foto. Kirim nang story. Loh iki lho aku lagi ngaji. Rek. Niatnya apa jenengan ngono? Supaya orang lain tahu. Tapi ada juga dalilnya, iki dakwah, mendo melu-melu ngaji, alhamdulillah, bener nek ngono iku karena dakwah. Tapi kalau kemudian membuat supaya orang lain tahu, oh iki lho aku wong soleh, saiki ngaji, lho ora ono lho minggu-minggu kok ngaji. Ditulis ngono captionnya, dan artinya kita sudah mulai
meninggalkan adab as-sholat. Promosi berbagai media sosial harus dilakukan oleh organisasi kita. Sekolah apalagi sudah mulai PPDB atau penerimaan murid baru PMB sekarang, karena kurikulum deep learning mengganti peserta didik menjadi murid. Mengapa? Karena peserta didik itu kalimatnya saya sudah jelas, peserta didik berarti dia objek. Beda dengan murid. Murid adalah subjek. Muridun, orang yang berani. Untuk apa? Menanyakan, memberitahu, melakukan hal-hal yang baru. Makanya oleh saudara kita, Pak Menteri, Mas Abdul Mukti, ya, itu sekarang diganti. Tidak lagi peserta didik, tapi murid. Murid itu filosofinya sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Dari kata-kata aja udah semangatnya harus beda. Nah, jamaah rahimakumullah, adab ini luar biasa. Benteng iman yang harus kita praktekkan sebagai orang tua, kita contohkan kepada yang muda. Mengapa? Ya karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah yang paling utama adalah untuk memuliakan akhlak manusia. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik contoh akhlak mulia. Dan marilah kita menirunya, apalagi sebagai warga Muhammadiyah. Nah, jamaah rahimakumullah, sekira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi. Saya serahkan kembali kepada Pak MC. Saya Ridwan Joharmawan namanya ini ya, tidak pakai D, tapi karena di internet begitu ya tidak apa-apa. Saya Joharmawan, bukan Joharmansah. Kadang-kadang Joharmansah, tidak apa-apa. Nah karena itu kalau ada Bapak Ibu tadi ya, sudah ada nomor saya, putra-putrinya di UM atau ingin di UMM, silahkan. Nanti kontak saya, biar nanti saya kumpulkan di UM, masuk di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena saya sebagai pembinanya. Dan di UM tempat saya sudah berdiri pimpinan ranting Muhammadiyah Universitas Negeri Malang. Insya Allah bulan Juli akan dikukuhkan oleh Profesor Haidar Nasir. Insya Allah. Saya sudah ketemu, saya sudah kontak. Beliau mencari jadwalnya di bulan Juli, bisa enggak? Kalau enggak ya agak mundur dikit, apa-apa. Tapi yang jelas Pak Abdul Mukti insya Allah awal Juli akan ke SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Sudah saya undang untuk pengajian daerah Muhammadiyah tiap 2 bulan sekali. Bapak Ibu yang pas ada di Malang, silahkan nanti bisa berjumpa dengan Mas Menteri Pak Abdul Mukti. Nyuwun pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.